Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam dengan tema kewajiban membayar zakat. Adapun materi pembelajaran kita, makna zakat, jenis-jenis zakat, mustahik zakat, dan hikmah berzakat. Anda yang punya buku cetaknya, buka di halaman 31 sampai 38. Makna zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti suci atau berkah, atau dalam makna lain disebut ziyadah, bertambah. Makanya orang yang berzakat hartanya bukan berkurang tetapi bertambah, ya, bertambah keberkahannya. Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu dengan syarat dan rukunnya. Salah satu dalilnya adalah Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 103. B. Jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu terbagi dua. Yang pertama ada zakat fitrah atau zakat diri. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta atau zakat pendapatan. Kontemporer sekarang zakat profesi. Satu, zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri. Setiap orang yang beriman Islam ada zakat fitrahnya, yaitu kewajiban setiap muslim mengeluarkan hartanya sekali setahun dengan ukuran 2,5 kg beras. Ini ukuran yang standar. Ada yang berpendapat lebih, yakni ada yang berpendapat 3 kilo dan lain-lain. Tapi kita di Indonesia oleh Kementerian Agama biasanya ukurannya 2,5 kg beras. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama orangnya Islam. Kalau tak Islam tak wajib. Yang kedua masih ada makanan sampai 1 Syawal, artinya 1 hari raya dia masih ada makanan. Yang ketiga orangnya masih hidup saat bulan Ramadan. Masuk 1 Ramadan orangnya masih hidup, berarti wajib zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta, ialah harta yang wajib dikeluarkan dalam setahun apabila telah cukup haul dan nisab. Haul ini adalah masa kepemilikan harta, dan nisab ini adalah ukuran banyaknya harta. Berapa yang dikeluarkan? 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki. Adapun syarat wajib zakat mal, orangnya harus Islam, balik dan berakal, milik sendiri bukan milik orang lain, cukup haulnya 1 tahun, dan cukup nisabnya sekitar 85 gram emas. Berapa sekarang 1 gram emas? Sekitar 1 juta atau 900 sekian. Berarti kalikan nanti, kalau sudah cukup simpanan kita seperti itu, berarti kita sudah wajib zakat mal. Mustahik zakat. Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan tuntunan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir, yakni orang yang sangat miskin. Orang biasanya makan 3 kali sehari, dia makan sekali, susah. Itu susah, sekali aja udah susah. Yang kedua ada miskin, orang yang kekurangan. Misalnya dia kebutuhannya 10.000, dapatnya 8.000, 7.000, itu berarti orang miskin. Yang ketiga ada amil, yakni orang yang ditugaskan mengurus zakat, biasanya diangkat oleh pemerintah. Ini amil namanya. Yang keempat ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Misalnya agama sebelumnya lain-lain, baru masuk Islam. Dan ini dengan ketentuan, biasanya ada sertifikatnya dari Kemenak. Dan yang kelima ada gharim, yakni orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok, ya. Jadi bukan untuk bukan untuk mewah. Misalnya, Pak, saya berhutang tapi beli mobil gitu, berarti tidak masuk, ya. Tapi berhutangnya anak di rumah sudah tak makan 3 hari, berhutang saya, berarti masuk dia orang fakir. Sebetulnya tak pun dari gharim, bisa juga dari fakir. Yang selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Biasanya di buku kita disebutkan orang yang berjuang dalam Islam yang mencakup kepentingan umum seperti pendirian masjid, sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada 7 hamba, ini sudah tak ada lagi. Dan selanjutnya ada Ibnu Sabil, orang yang dalam menuntut ilmu dan kesulitan dalam pembiayaan.
Misalnya dia sekolahnya di pesantren tapi tidak mampu gitu. Nah, adapun hikmah zakat banyak. Ini hanya sebagian saja, yakni bukti beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman ya harus berzakat kalau sudah mampu, kalau zakat mal. Yang kedua, menyucikan jiwa dan harta. Zakat ini bukan mengurangi harta, tetapi menambah kebersihan harta kita. Dan yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Berbagi, peduli akan menumbuhkan jiwa sosial. Yang keempat, bertanggung jawab, ya. Ketika kita diamanahkan Allah harta, ya kita bertanggung jawab dengan cara mengeluarkan zakatnya. Jangan cuma tahu enaknya saja. Yang kelima, terhindar dari sifat kikir. Orang yang senantiasa berzakat, maka akan jauh dari sifat kikir, pelit, madid, dan lain-lain sebagainya. Orang tak ada yang suka dengan sifat kikir. Bahkan orang kikir pun tak suka dengan orang kikir. Nah, itu susahnya. Makanya jangan jadi orang kikir, apalagi kikir terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau dia memang punya hak di harta kita, berikan haknya. Nah, itulah dia. Itu saja yang pelajaran kita. Siap-siap Ananda, karena kita sebentar lagi akan mengadakan ulangan. Pelajaran kita diulang-ulang kembali. Catatan yang belum lengkap silahkan dilengkapi. Buku silahkan dipegang dulu, dipelajari. Nanti akan ayahanda kasih kabar kapan dikumpulkan. Itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan dijabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.